Halo Malvana, selamat datang di Rudis Room. Pembahasan kali ini adalah jin nasab. Nasab itu artinya keturunan. Nah, di video yang sebelumnya gue ada membahas tentang jin kodam, ya kan? Salah satu cara mendapatkan kodam adalah keturunan diwarisi oleh leluhur. Nah, inilah yang disebut jin nasab. Jin nasab itu sifatnya itu ada yang jahat, ada yang baik. Kalau yang jahat itu dia ngebisikin ke yang berbau kejahatan gitu. Misalnya kayak yang zolim sama orang gitu, dan dia senang gitu. Ada juga yang baik. Yang baik itu dia ngebisikin ke kebaikan. Jadi justru kalau misalnya si orang tersebut itu bertingkah, berulah yang negatif, ditegur. Bahkan misalnya gak segan-segan, jin itu malah mencelakakan, iya, menghukum gitu. Tapi kalau jin yang sifatnya jahat, itu malah senang kalau orangnya itu berbuat yang buruk. Dia juga menikmati. Gua pernah ada pengalaman berkelahi dengan jin nasab yang kebetulan dia ini nih, pasien gue ini adalah tante gue sendiri, tante jauh. Nah, si tante jauh gue ini dia punya jin nasab. Ketika si tante gue ini kerasukan, dia ini kayak orang yang ya zikir gitu loh. La ilaha illallah, la ilaha illallah, subhanallah wa alhamdulillah wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Mulutnya tuh zikir, cuman jin nasab ini suka memfitnah. Nah, ini yang bahaya. Jadi untuk orang yang awam dikiranya jin ini tuh baik, karena jin ini tuh ya jin muslim sih memang, tapi jin muslim juga ada yang jahat. Jin muslim ini ketika dia waktu berhadapan sama gua, dia tuh kayak yang dia kerasukan dan dia marah-marah dan mencela-cela gua. Habis itu bahkan dia cerita hal yang buruk-buruk tentang keluarga gua yang nggak bener, dan gue tahu itu semua fitnah. Untungnya gue menyadari itu. Dan buat kalian mungkin yang nonton video ini yang merasa diikutin sama jin nasab gitu kan, punya jin nasab dan jin nasab itu buruk kelakuannya, kalian harus cepat-cepat cari peruqyah, pokoknya siapapun yang bisa mengobati kalian berpisah dengan jin nasab itu. Tapi kalau misalnya jin nasab itu baik, ya nggak apa-apa gitu kan, malah ya bagus. Ada yang nasehatin, ada yang jagain. Tapi masalahnya kalau yang jahat inilah yang berbahaya. Ciri-ciri kalian punya jin nasab biasanya gini, pas waktu kalian lagi sendirian, kalian tuh berasa kayak ada yang nemenin. Ada yang nemenin kalian tuh kayak yang sekelebatan, tapi hawanya sama. Dimanapun kalian berada, kalian ada yang nemenin dan hawanya sama gitu, nggak beda. Jadi kalau misalnya hawanya beda-beda, ya itu bisa jadi kalian tuh diikutin sama jin di tempat kalian lagi singgah gitulah. Misalnya di rumah terasa beda, kemudian kalian di tempat kerja atau di sekolah terasa beda, di pasar beda, di masjid beda, di mana-mana beda. Nah itu kan beda lagi, berarti beda-beda. Nah kalau kalian diikutin sama jin nasab yang sama, yang memang dasarnya ngikutin kalian terus, itu tuh kalian ngerasa kayak hawanya sama gitu. Dan seperti yang tadi gue bilang, kalau misalnya kalian punya jin nasab yang buruk, segera cari orang yang bisa memisahkan kalian dengan si jin nasab tersebut. Misalnya kalian tuh berbuat jahat, malas ibadah dan sebagainya, tapi kalian ngerasa happy aja. Nah itu bahaya tuh. Jangan-jangan kalian tuh punya yang jin nasab yang buruk. Karena kalau misalnya kalian berbuat dosa, berbuat maksiat, atau misalnya kalian ngejahatin orang tapi kok kalian nggak merasa bersalah gitu, itu tuh hati-hati tuh. Atau mungkin kalian merasa kalian ini angkuh, sombong, itu juga hati-hati. Jangan-jangan kalian tuh ada ya tadi jin nasab yang jahat yang bersama kalian. Nah itu tadi tentang jin nasab. Buat kalian yang baru ketemu channel gua, mohon dukungannya nih, minta like, komen, dan subscribe. Dan buat kalian yang setia mengikuti konten-konten gue, thanks banget. Mohon supportnya terus.
dan mungkin ada saran-saran apa yang akan diulas selanjutnya, bisa tulis komen di bawah. Thanks for watching, sampai jumpa di video selanjutnya.